Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Malam ini ada beberapa pertanyaan yang menjadikan saya tergelitik untuk mengambil topik itu, soal Rajab. Dan kebetulan juga di bulan Rajab itu bulan secara umum orang berkata itu bulan Isra Mi'raj. Ya, jadi kita bicaralah sekitar itu malam. Tapi tidak usah kaget-kaget nanti kalau saya bicara. Populer sekali di kalangan masyarakat kita bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya kan, itu populer. Nah, sekarang saya kembali lagi katakan, ulama-ulama kalau sudah menyangkut sejarah itu longgar. Ada 15 pendapat, kata ahli hadis lagi, tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang berkata bulan Rabiul Awal, sewaktu Nabi dilantik sebagai Nabi tahun itu Isra Mi'raj. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berkata bulan Ramadan. Ada yang berkata tahun ke-10 Hijrah. Ada yang berkata setahun sebelum Nabi Hijrah. Macam-macam pendapat. Saya tidak tahu persis apa pertimbangannya sehingga diambil 27 Rajab. Hanya kita mau lihat yang pasti sudah pernah terjadi Isra dan Mi'raj. Itu yang pasti. Kapan itu? Itu sebabnya ada kelompok masyarakat yang berkata tidak perlu diperingati Isra Mi'raj. Apa dasarnya mau peringatan? Sama dengan Maulud tidak perlu diperingati. Oke. Kita memang bisa berbeda pendapat menyangkut kapan terjadinya Isra Mi'raj. Bahkan ada pendapat yang berkata, itu kan yang populer kita Isra Mi'raj. Ya, itu memberi kesan bahwa itu sebenarnya satu peristiwa yang mempunyai dua sisi. Ada Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana Mi'raj. Itu ulama beda pendapat juga. Isra itu sendiri, Mi'raj itu sendiri. Beda pendapat. Ada yang berkata Mi'raj tidak ada di Quran. Beda-beda. Tapi yang pasti bahwa Isra pernah terjadi. Tidak boleh diingkari adanya Isra. Karena jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pasti yang mengingkarinya dinilai keluar dari Islam. Tapi kita lihat lagi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada hal kita lihat Isra dulu ini sebelum kita masuk dalam sedikit dalam rinciannya. Ada hal yang menarik menyangkut uraian Al-Quran tentang Isra. Menarik. Itu ada rumus dikemukakan oleh ulama-ulama bahwa biasanya uraian penting pada satu surah itu dibuatkan mukaddimahnya pada surah sebelumnya. Jadi ada, kalau kita sekarang suratul Isra itu surat ke-17. Jadi berarti mukaddimah uraian Tuhan menyangkut Isra ini itu ada mukaddimahnya pada surah ke-16. Itu rumusnya begitu.
Nanti dalam uraian tentang Isra ada lagi penekanannya menangkut hal itu. Saya ingin kita lihat beberapa hal di suratul Nahl. Kita baca suratul Nahl untuk ini bisa mendekatkan kita menyangkut pemahaman bagaimana sih itu Isra. Karena kan itu kita baca dulu. Maha suci Allah yang mengisrakan. Isra itu artinya perjalanan malam. Malamkan hambanya. Lailan itu artinya supaya yang mau belajar tafsir, tanwin kata an dalam Al-Quran bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Jadi kalau saya baca misalnya ajrun kabir, ajrun ganjaran yang besar, yang banyak, karena ada tanwin on. Bisa juga berarti sedikit. Waridwanun minallahi akbar, ridha Allah walau sedikit itu lebih baik dari istana-istana di sorga. Nah, di sini dia katakan lailan, an adalah sedikit dari waktu malam. Jadi perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Mekkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu terjadi pada waktu sedikit dari waktu malam. Ada hadis diperselisihkan nilainya, tapi tidak apalah kita katakan bahwa itu bantal Nabi waktu berangkat masih panas, kembalinya masih panas. Jadi singkat sekali ya. Saya katakan diperselisihkan karena ayat ini berkata beliau dari masjid. Nah, Masjidil Haram kan dari masjidnya, bukan dari rumahnya. Tapi oke deh. Yang penting dari segi penafsiran lailan itu artinya malam, tapi sedikit dari malam. Ini ada punya kaitan dengan waktu kan? Oke. Kita lihat, kita baca mukaddimahnya ini. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, itu di suratul Nahl. Kita terjemahkan, telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta dipercepat datangnya. Saya ulangi terjemahan harfiahnya. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah minta dipercepat datangnya. Maksud di akal ini kalimat. Kalau telah datang, untuk apa saya minta dipercepat datangnya? Ya. Ata amrullah wala tasta'jilu. Sudah datang ketetapan Allah, maka jangan minta dipercepat datangnya. Mana ini? Nah, dikatakan begini. Ada yang dinamai, ini kata ulama-ulama, saya kira ilmuwan juga bisa terima itu. Ada yang dinamai relativitas waktu. Ada kaitan berbanding tolak belakang antara kekuatan dan kecepatan. Kalau saya beri contoh, semakin kuat Anda melempar, semakin cepat, ya kan? Jalannya kura-kura itu lambat. Kita lihat batu mencapai tempat itu lebih lama dari suara. Suara mencapai tempat itu lebih lambat dari cahaya. Dan ada sesuatu dalam hidup kita ini yang tidak memerlukan tempat atau waktu. Ada paling sedikit yang kita harus sepakati bahwa itu Tuhan. Buat Tuhan tidak ada istilah masa lalu, masa kini, masa datang. Buat manusia ada masa lalu, ada masa kini, ada masa datang. Dengan demikian, ata amrullah, sudah datang walaupun buat kamu belum datang. Itu di
perselisihan lagi ulama menyangkut pemahamannya, saya hanya beri contoh. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sudah dekat sekali datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Sudah terbelah atau belum bulan? Belum. Tapi buat Tuhan, karena tidak ada waktu lalu, waktu sekarang, waktu masa datang, di sini dia sudah beri isyarat, Tuhan itu tidak perlu waktu. Kita lihat lagi di sini. Saya ambil yang penting-penting. Coba kita lihat lagi. Dia sebut beberapa ciptaannya. Al-khayla wal-bighala wal-hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia terus menerus senantiasa menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak tahu. Sampai sekarang terus virus-virus itu bisa jadi ciptaan Tuhan yang baru. Ada makhluk-makhluknya yang kita tidak tahu. Kita lihat lagi. Di sini ada innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan pernah mengukur kekuatan Tuhan dengan kekuatan Anda. Di sini kita salahnya biasa kalau bicara soal Isra Mi'raj, kita ukur. Itu ada ulama yang sangat indah, dia memberi contoh pendekatan lalat dengan manusia yang naik pesawat. Katanya ada seekor lalat masuk ke pesawat. Pesawatnya bawa dia dari Jakarta, katakanlah ke Makassar. Pesawatnya pulang lagi, lalatnya masih di pesawat. Pulang sampai Jakarta. Sampai di Jakarta dia dapat celah, dia keluar ketemu teman-temannya lalat. Saya tadi dari Makassar mau balik. Enggak mungkin. Mungkin enggak? Mungkin. Betul. Kamu kan tidak punya kekuatan terbang kayak gitu jauhnya. Jadi iya, memang bukan saya terbang. Saya diterbangkan pesawat. Ya, saya diterbangkan oleh pesawat. Tidak ada yang percaya. Nabi Muhammad tidak berkata saya pergi ke sana. Asra bi abdihi. Allah yang mengisrakannya. Ada banyak ayat. Saya ingin kita lihat di sini. Itu kesan-kesan yang diberikannya. Baru waktu di suratul Isra dia berkata, Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhana. Kalau ada sesuatu yang aneh atau mengagumkan, itu diajarkan untuk berkata subhana. Subhanallah indahnya. Subhanallah kok begitu. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa, kamu yang berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan. Apa jawab Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau. Ini mengherankan, tidak masuk di akal ini. Jadi sejak semula, sebelum dia cerita Isra di sebelah kata saya ingin, ini kita kesan-kesan yang kita peroleh dari Al-Quran ya. Kita mau lihat akhir dari suratul Isra itu apa. Coba kita lihat suratul Isra itu ada 111 ayat. Ayat 107 apa katanya? Kita dengarkan ini. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Percayalah kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini, atau tidak usah percaya. Percaya, mau percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Tetapi orang-orang yang dianugerahi pengetahuan sejak dahulu itu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan, dia terus jatuh, tersungkur, sujud, mengakui kebenaran. Mau percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Qulidullah wa idur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, dan seterusnya.
Akhirnya, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbira. Agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Ini yang berbicara tentang ayat-ayat. Sekarang kita mau lihat Isra Mi'raj. Saya pernah mungkin ungkapkan, saya ulang lagi ya, untuk saya tambahkan. Kita ini harus kita akui punya 3 alam sekarang. Ada 3 alam kita. Saya beri contoh. Saya bicara. Anda dengar kan? Satu alam. Ada yang saya mau ucapkan, saya pikirkan dulu. Oh, ini tidak perlu saya ucapkan. Anda tahu itu atau tidak? Tidak tahu. Saya punya alam yang berbeda dengan alam Anda. Iya. Anda mendengar ucapan saya. Bisa ada tanggapan dari Anda. Oh iya, begitu toh. Ah, ini nggak benar. Masa Pak Kures bilang nggak ada kuasa raja. Saya nggak tahu itu tanggapan Anda. Saya nggak tahu apa yang Anda rahasiakan. Tapi ada, Anda hidup di alam itu. Ya kan? Ketiga, mimpi. Anda tidak alam mimpi. Saya tidak tahu. Anda merasa bahwa itu benar-benar terjadi, tetapi tidak terjadi. Ada hal-hal, kata ulama-ulama, dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu punya substansi lain walaupun di tempat yang sama. Contohnya ini menarik, ini contoh saya minta bantuan siapa nanti yang bisa jelaskan lebih jauh. Tapi ini contoh begini. Kita punya parabola. Ya. Saya di dalam, saya bisa lihat apa yang terjadi sekarang di Amerika. Bisa. Saya pencet 1 detik, saya bisa lihat apa yang terjadi di Yaman. Bisa enggak? Apa itu? Apa itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Sesuatu yang benar-benar terjadi bisa terlihat di dalam satu kota, dalam satu waktu yang berbeda-beda. Berapa channel kita bisa ini? Nah, itu katanya ada ether lah, ada gelombang suara lah, ada inilah. Jadi dalam kehidupan kita itu ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ini itu memberikan kita ini manusia terdiri dari jasad dan ruh. Ya kan? Takui semuanya. Jasad itu ada organ-organnya yang berfungsi tertentu. Kita ada mata bisa melihat, kita ada telinga, itu organ jasad. Ruh juga ada organ-organnya. Ruh itu semakin jeli dia, semakin jelas dia pada saat kekuasaan jasmani berkurang atau tiada. Ya kan? Itu sebabnya orang mimpi itu potensi ruh, bukan potensi jasad, itu mimpi. Potensi ruh itulah yang menjadikan orang semacam Sayyidina Umar bisa terjadi pada dirinya apa yang orang namakan sekarang telepati. Ya Sari al-Jabal. Ya kan itu kisahnya, itu Sayyidina Umar di Medina khutbah Jumat tiba-tiba berteriak, ya Sari al-Jabal, ya Sari al-Jabal. Orang juga bengong, ngapain ini Sayyidina Umar memanggil-manggil panglimanya yang sedang bertugas jauh di Syam sana. Waktu kembali ditanya, Umar, kenapa? Dia bilang, saya lihat kita punya tentara terkepung, satu-satunya jalan naik ke gunung. Saya lihat.
Ini bukan potensi mata jasmani. Itu yang Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi hati itu punya organ. Bisa mata melihat sesuatu yang mampu dilihatnya, karena semua ada wilayahnya. Kita ini ada wilayah dalam diri kita, ada fungsinya. Keliru Anda kalau menggunakan mata untuk mendengar, ya kan? Dan mata kita ini, ada makhluk yang kita kenal di bumi ini yang lebih tajam matanya dari kita. Ya, ada burung kan? Anjing itu lebih tajam penciumannya dari manusia. Ruh ada kemampuannya. Ini yang biasa orang lupa. Ketika orang berbicara tentang Isra Mi'raj, dia hanya lihat yang zahir. Sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca, di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep itu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka.
Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja gak naik, misalnya sudah gak naik, entek no dunia itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong gak jadi itu karena punya anak yang gak sukses. Mungkin barokahnya punya anak gak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawadhu sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasihati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala, yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak. Masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur tuh riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah, dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan, akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu, karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, "Ya Muhammad minta lagi keringanan." Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, "Ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa?" Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, "Ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang." Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka.
Yang sungka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahal itu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir. Karena orang nggak boleh sukut alal mungkar. Karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih, di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah solihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga agak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang nggak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang seneng dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang nggak seneng dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang seneng itu luar biasa, kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak seneng dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar nabi itu. Cara pandang ya beda-beda.
Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar itu ya ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu artinya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi, Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi, selalu berdiri sendiri. Dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah, subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung. Dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa wa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga. Tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi terima kasih yang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya.
barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Sekian dan semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.